Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Viral seorang kepala desa di Kabupaten Tegal sawer biduan favorit di hajatan desa tetangga. Seorang pria ditemukan membusuk di rumahnya usai pamit kerja keluar kota. Tak hanya indah karena pola, batik hasil produksi komunitas di Salatiga mampu menangkal sinar ultraviolet. Aksi seorang kepala desa di Kabupaten Tegal tuai sorotan. Video kepala desa Mejahem Barat itu viral lantaran menyawer biduan di acara hajatan desa tetangga. Meski mengakui perbuatannya, ia menampik tuduhan penggunaan dana desa untuk nyawer. Aksi saweran alias bagi-bagi duit Kepala Desa Mejahem Barat, Kabupaten Tegal, Yuswan Maulana menuai sorotan publik. Menghadiri acara hajatan di desa tetangga, Kepandean Tegal, sang kades nampak berjoget sambil menyawer uang pecahan Rp50.000 ke biduan atau penyanyi. Tindakan pemimpin pilihan warga desa Mejahem Barat ini dinilai tidak pantas. Setelah video berdurasi 26 detik itu viral, sang kades akhirnya buka suara. Ia menyebut tindakannya menyawer saat acara pada 14 Juni yang lalu karena ia menyukai alias ngefans dengan grup musik asal Jawa Timur yang tengah mengisi hajatannya. Ia juga mengatakan jika uang yang disawer adalah uang pribadinya. Pas lewat, terus saya lihat ada hajatan yang di situ ada hiburannya dari Adela, sebuah grup musik yang lagi viral. Jadi karena saya ngefans sama Adela, saya kemudian datang dan masuk ke situ. Kebetulan saya itu suka sama lagunya, kemudian kebetulan saya naik dan di situ secara spontan saya memang karena suka dengan lagunya dan penyanyinya juga memang pas menciptakan lagu itu, sehingga saya memberikan sawer sebatas karena kesukaan. Jadi itu yang bisa saya klarifikasi. Yang jelas saya bukan hanya sebagai kades, saya juga kontraktor, dan insya Allah itu sawerannya bukan dari dana desa. Saya pastikan itu bukan dari dana desa. Saya waktu itu nggak ngitung ya, karena kebetulan yang ada di dompet aja saya keluarin, saya kasihkan gitu. Kira-kira berapa Pak? Saya nggak bisa nyebutin angka karena saya nggak tahu persis jumlahnya gitu. Tapi 50 ribuan semuanya? Ya 50 ribuan semua, betul. Meski menampik memakai anggaran dana desa karena ia memiliki usaha lain sebagai kontraktor perusahaan telekomunikasi, perbuatan sang kades tak patut untuk dicontoh. Sebab sebagai pemimpin tertinggi di tingkat desa, mereka dilarang melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 Ayat E. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Di tempat berbeda namun kasus nyaris serupa. Penampilan 3 penyanyi perempuan di Pendopo Kabupaten Pati juga menuai kecaman. Grup 3 Serigala itu dikecam lantaran bergoyang erotis saat mengisi acara pemerintah kabupaten. Acara penyerahan Badan Hukum dan Akta Koperasi Desa menuai kecaman. Sebab hiburan itu memperlihatkan goyang erotis dari 3 penyanyi perempuan yang tergabung dalam grup trio Serigala. Mereka tampak berjoget dengan beberapa formasi di hadapan para pejabat publik. Parahnya, rekaman video juga memperlihatkan adanya sawer uang atau bagi-bagi uang di atas pendopo. Menanggapi hal itu, Bupati Pati Sudewo menyampaikan permohonan maaf atas atraksi trio Serigala. Saya minta maaf atas atraksi yang dilakukan oleh 3 serigala
di Pendopo Kabupaten beberapa hari yang lalu. Atraksi tersebut spontan, saya pun terkejut munculnya tampilnya atraksi semacam itu. Dengan kejadian ini saya minta maaf, tetapi ini merupakan satu proses kita untuk introspeksi menuju sebuah kebaikan. Terima kasih. Sudewo menambahkan, kejadian itu menjadi pelajaran bagi ia dan jajarannya agar kedepannya tidak terulang hal serupa. Arif Nur melaporkan dari Pati. Seorang pria ditemukan tewas membusuk di kamar rumahnya di Grobogan. Warga tidak menyangka korban tewas karena sepekan sebelumnya korban sempat pamit untuk kerja keluar kota. Berawal dari bau menyengat, Warjono ditemukan warga membusuk di rumahnya. Warga desa Karangrejo, Grobogan pun terkejut karena tak menyangka jika pria 51 tahun itu tewas. Salah satu tetangga korban mengatakan jika Marjono sempat berpamitan akan bekerja keluar kota pada Senin malam pekan lalu. Warga pun tak curiga karena laki-laki itu kerap meninggalkan rumah selama beberapa hari untuk menyelesaikan proyeknya. Keberadaan jenazah pun baru terungkap saat warga mencium bau menyengat di sekitar lingkungan tempat tinggal mereka selama beberapa hari terakhir. Warga laporan kepada Pak RT, menghubungi Pak RT, terus Pak RT menghubungi warga, dikumpulkan mencari titik bau yang menyengat. Ternyata Pak, ada apa Pak? Ternyata sudah ditelusuri bau yang menyengat di salah satu rumah. Nggak menyangka karena pada waktu malam Selasa itu dia beli rokok dan pamitan sama adiknya mau kerja ke Semarang. Jadi warga tidak mengira kalau di dalam rumah itu ada orangnya. Kalau riwayat sakit saya kurang tahu karena di samping tempat tidurnya terdapat obat yaitu terapu sama tolangin. Korban ditemukan tewas dalam kondisi tertelungkup. Di dekat tubuhnya ditemukan sejumlah obat. Jenazah korban pun dibawa ke RSUD Purwodadi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Jalan Jenderal Sudirman di Ambarawa, Kabupaten Semarang yang juga Jalan Nasional Semarang-Magelang kembali diberlakukan dua arah. Kebijakan satu arah yang dibuat sebelumnya dinilai tidak efektif. Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa, Kabupaten Semarang yang juga Jalan Nasional Semarang-Magelang kembali diberlakukan dua arah. Kebijakan ini diambil Dinas Perhubungan Kabupaten Semarang karena kebijakan pemberlakuan satu arah sebelumnya justru menimbulkan permasalahan baru. Banyak pengendara sepeda motor maupun mobil yang memilih melintas kawasan permukiman sehingga mengganggu kenyamanan warga. Sistem dua arah mulai diberlakukan kembali pada Jumat pekan lalu sehingga kendaraan besar dari arah Semarang bisa melewati depan Pasar Projo Ambarawa untuk menuju arah Magelang. Para supir angkutan umum berharap pendapatan mereka kembali meningkat seperti sebelum diberlakukan sistem satu arah. Ya lumayan Pak, bagi dua arah. Kalau satu arah kemarin kan kacau Pak, penumpang ini. Udah nyampe Laris, potong Kompas ini kan pada ngeluh gitu loh Pak penumpang. Dari sisi penumpang kalau satu arah sepi. Nah ini kan mulai dua arah lagi ya. Ya ini lumayan kan. Ada yang mau ke Laris, potong Kompas ini kan masih jalan sampai Laris kan mesah gitu Pak. Pandangan berbeda dikemukakan anggota Komisi 8 DPRD Kabupaten Semarang. Kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman Ambarawa tepatnya di depan Pasar Projo adalah karena pasar tumpah di sepanjang jalan. Hal ini didesak agar segera ditata. Kemarin pada waktu sosialisasi dari pihak pasar juga menyampaikan ketua paguyuban bahwa ibaratnya baju badannya sudah gemuk, bajunya tidak harusnya dirubah, bajunya sempit. Nah, itu yang menjadi pekerjaan rumah Kabupaten Semarang Pemda untuk mensikapi masalah itu. Ya, menurut saya satu arah dua arah tidak akan menyelesaikan kemacetan. Itu masalahnya apa ya Pak? Masalahnya Contohnya kalau pagi bisa tumpah. pada di jalan.
Pemerintah kabupaten saat ini tengah melakukan evaluasi kembali untuk memperlancar lalu lintas di jalan-jalan yang penting untuk warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Permohonan surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS membludak dalam sepekan terakhir di Klaten. Permintaan surat untuk penerimaan murid baru jalur afirmasi itu mencapai 200 orang per hari. Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Disos P3A PPKB Klaten dipadati wali murid pada Senin pagi kemarin. Kedatangan mereka untuk mengurus surat keterangan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Surat itu jadi salah satu syarat penerimaan murid baru jalur afirmasi bagi warga kurang mampu. Sejak memasuki masa SPMB dalam 11 hari terakhir, permintaan surat DTKS meningkat hingga 10 kali lipat. Dari hari biasa hanya 20 orang per hari, kini lebih dari 200 orang per hari. Terkait dengan surat keterangan DTKS mengalami lonjakan, yang biasanya hari-hari biasa itu kami melayani mungkin antara 10 sampai 20 atau 25 lah maksimal, itu untuk persiapan penerimaan murid baru ini bisa mengalami lonjakan yang sangat tinggi, bahkan mungkin bisa sampai ratusan. Terakhir itu kami 10 hari yang lalu itu sudah melayani kurang lebih 250 surat keterangan. Surat DTK sendiri untuk dalam PPDB untuk masuk jalur afirmasi atau bagaimana? Iya, untuk keluarga miskin, kemudian juga untuk anak yatim piatu ataupun juga disabilitas. Setio salah seorang wali murid sudah harus mengantri sejak pagi untuk mengurus surat DTKS anaknya. Ya harus antri. Ya. Untuk mengurus daftar sekolah tingkat apa, Pak? Tingkat SMK. Kenapa mengurus ini, Pak, DTKS? Sebab dari pihak sekolahan itu kan kalau golongan tidak mampu harus ada surat keterangan dari dinas sosial. Maka kita harus mengurus ke dinas sosial minta surat keterangan. Jadi melalui jalur afirmasi nanti ya? Rencana afirmasi. Ya. Rencananya mau mendaftar sekolah di sini atau di luar daerah? Boyolali, luar daerah. Jadwal pendaftaran SPMB online untuk tingkat SMP di Klaten dimulai sejak 16 hingga 19 Juni mendatang. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.